Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang hari ini sedang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas kasus-kasus mengenai jet cleaner generik, jet cleaner yang standar, yang paling murah. Di sini saya memiliki jet cleaner cordless dari Camole, di mana kasus-kasus yang terjadi pada jet cleaner ini sering kita jumpai keluhan-keluhan ya, di mana baru dipakai beberapa kali itu sudah ada trouble atau masalah. Oleh karena itu, simak video ini untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi pada jet cleaner cordless dari Camole. Di sini saya sudah bongkar. Nah, ini isi dalamannya seperti ini. Ini terdapat konektor, kemudian ada switch dan ada dinamo. Di mana dinamo ini memutar untuk menghasilkan angin ya. Lalu kemudian bisa memompakan klep ya, memompakan air supaya masuk dan bisa keluar. Nah, di sini kita akan membongkar dalamnya seperti apa. Di sini terdapat arus air masuk ya, pipa untuk arus air yang masuk dari sini masuk ke dalam box tersebut ya, kemudian diputar, dipompa, dikeluarkan ke jalur yang ke depan. Oke, seperti apa dalamnya? Kita akan membuka baut-bautnya ya. Untuk membuka ada 4 baut yang di sini. Nah, ini kita buka. Oke, selagi kita membuka baut, permasalahan yang sering terjadi adalah macet atau tidak bisa memompa. Yang pertama, maksudnya tidak bisa mengeluarkan air. Yang kedua, sering terjadi rembes, kebocoran. Jadi airnya keluar dari box ini ya, box pompanya. Yang ketiga, masuknya air ke dalam gear ya, ke dalam tempat gearnya dinamo ya. Mungkin yang berikutnya adalah dinamonya mati dan sebagainya ya. Pada intinya kita akan bahas apa saja masalah yang terjadi dengan cordless jet cleaner dari Camole. Mungkin ini pada umumnya sama ya kasusnya dengan jet cleaner merek lain, karena tidak ada jauh bedanya. Nah, sistemnya seperti ini. Di sini terdapat katup atau klep untuk memompa air ya, untuk menghisap air. Nah, di sini ada namanya klep untuk memompa dan untuk menghisap dan untuk memompa. Jadi ini bagian air yang memompa, bagian klep atau katup yang menghisap air. Di sini terdapat 2 klep. Nah, di mana 2 klep ini fungsinya adalah untuk memompa air atau menghisap ya. Nah, di bagian celah-celah ini terdapat semacam, nah ini, itu bisa, itu di bawahnya ada nah seperti yang Anda lihat, kecil sekali ini. Nah, ini untuk memompanya ya, karena di bagian sebelah kanan itu ada pir ya, dimana pir itu akan bergerak ketika terhembus oleh angin. Nah, kemudian menghisap melalui jalur pipa air tersebut sehingga air masuk ke dalam box ini ya. Nah, di sini ada pirnya. Ini bisa kita lepas. Masih banyak air-airnya ya, sisa air. Nah, jadi kemungkinan besarnya ketika airnya rembes,
ya keluar dari box pemompaan tersebut karena memang kurang rapat ya. Nah, di situ tidak rapat, sehingga air bisa keluar dari box tersebut ketika dihisap. Jadi solusinya ya tinggal dikasih kalau memang dari sini masalahnya, tinggal dikasih lem silikon atau lem bakar ya, tipis-tipis saja. Ini sistemnya seperti itu untuk bagian pemompaan atau bagian penghisapan. Nah, ini juga bisa bergerak. Nah, kemudian untuk yang kedua ini bagian untuk mengeluarkan air. Jadi box yang sebelah sini itu untuk bagian mengeluarkan air. Untuk mengeluarkan air, jadi di sini juga terdapat dua katup atau dua klep. Nah, dua klep ini juga akan bergerak ketika dihembuskan angin ya dari dinamo motornya. Jadi pada intinya sekali lagi untuk masalah kebocoran atau rembes pada bagian ini mudah sekali, tinggal kita rapatkan juga dengan menggunakan lem silikon atau lem bakar. Seperti itu. Nah, pada bagian berikutnya atau pada kasus berikutnya yaitu sering terjadinya macet atau tidak keluar air ya. Nah, pada kasus tersebut tidak keluar air karena di bagian klep putih-putih itu tadi terdapat banyak pasir-pasir kecil ya. Itu karena ketika kita menggunakan jet cleaner ini kita tidak pakai penyaring. Nah, jadi pakai penyaring itu maksudnya supaya debu-debu atau pasir-pasir kecil tidak masuk. Nah, pada klep ini sering terjadi sumbatan pasir kecil sehingga pirnya tidak bergerak untuk menyemburkan air. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita pasang lagi. Jadi kasus tersebut ya ketika tidak mengeluarkan air itu kemungkinan besarnya terdapat banyak debu atau pasir-pasir kecil yang nempel pada katup. Nah, ini untuk di sini terdapat karet bulat ya, itu untuk merapatkan supaya tidak rembes, untuk airnya tidak keluar. Itu semacam piston ya, jadi bisa bergerak ya ketika sedang menghisap air dan mengeluarkan air. Oke, untuk masalah yang berikutnya jadi intinya kalau kerembesan atau kebocoran tadi bisa terjadi karena kurang rapat ya. Mungkin ketika kita buka kita kurang rapat untuk memasang bautnya. Untuk pemasangannya ya sama seperti ini, mudah. Klep-klepnya jangan sampai kendor ya, ini harus betul-betul kenceng. Karena kalau kendor maka airnya akan keluar. Nah, itu tadi bisa terjadi rembes. Nah, ini bisa gerak ya karena di bawahnya ada pir. Bagi teman-teman yang mungkin ada masalah di bagian karet O-ring ya, ring bulat, mungkin bisa cari di toko-toko spare part motor banyak jika sudah aus karet-karet tersebut. Ini kita pasang. Kita pasang kembali ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apabila terjadi masalah pada bagian ini ya. Ini harus rapat. Sekali lagi, jadi ini untuk mengantisipasi rembes atau kebocoran sehingga air tidak akan keluar. Jadi harus rapat, dan untuk memasang bautnya juga harus kenceng ya. Jangan lupa juga untuk dimasukkan murnya supaya lebih kencang.
Oke, berikutnya kita akan membuka gearboxnya ini. Di sini terdapat dua baut kanan dan kiri. Ini kita lepas. Ini sudah kita buka. Jadi dalamnya seperti ini ya. Ini gearnya. Ada 3. Ini motor dinamonya. Sini ada gear. Kemudian di sini, jadi ini ada 3 gear ya. Itu ada di dalamnya ada bearing ya. Jadi untuk memutar kemudian memompa piston yang ada di sini ya. Ini kelihatan pistonnya yang tadi di dalam sini. Oke. Jadi kemungkinan untuk rembes masuk ke bagian gear ini ada kebocoran di sini ya. Bisa jadi ada kebocoran di dalam sini. Jadi ini kita bongkar seperti ini. Jadi kalau kasusnya teman-teman ada kebocoran, kemudian airnya masuk ke dalam gearbox, jadi kemungkinannya ada di sini. Tinggal dicek saja ya. Nah, di sini kan bentuk ini bahannya dari plastik ya. Jadi ini mungkin bisa juga rawan ya, rawan untuk pecah untuk bahan plastik ini. Oke, jadi ini bisa kita tambahi grease jika sudah mulai kering atau sudah mulai berkurang. Jadi dalamannya seperti ini ya. Pasang lagi. Kualitas dari gear ini kurang bagus ya. Ini punya saya sudah patah 1 gigi. Nah ini dia. Nah ini sudah patah. Jadi ompong ya, giginya ompong 1 ini. Tapi masih bisa dipakai. Kemudian kalau untuk spare part saya belum tahu di mana untuk pembelian gear ini. Kalau memang pada kasus teman-teman ada yang mungkin ompong semua dan sebagainya, atau teman-teman bisa cari bekas gearboxnya bor 12 volt, mungkin sama. Sekarang kita pasang kembali. Penampakannya seperti tadi itu, penampakan dalamnya gearbox. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk membukanya. Yang penting dipasang sesuai seperti posisi semula. Nah ini harus rapat ya. Sisi-sisi ini juga harus rapat. Untuk mengantisipasi apabila terjadi kebocoran di dalam, jadi air tidak keluar lewat sambungan-sambungan ini ya, celah-celahnya. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang menyimak video ini.
yang memiliki kasus-kasus mengenai jet cleaner dari Kamole ini, semoga cepat teratasi. Yang jelas untuk yang paling murah ini generik dari Kamole ya. Kita tidak bisa berharap lebih ya. Yang pasti kita meskipun ini murah, kalau kita bisa merawatnya ya insya Allah awet ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.